Sama-sama kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rahmat dan karunia. Semoga Allah masih memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan kepada kita sehingga pada hari Rabu ini di awal bulan Februari Allah masih mempertemukan kita dalam kajian bulanan, kajian fikih yang diasuh oleh Ustaz kita yaitu Ustaz Dr. Fauzan Eman. Baiklah, kita pada Ustaz ini bersama dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap amal dalam agama kita ini ada syarat dan ada rukun. Syarat itu adalah ma yanbani alaihi sihhatu syai' wa laysa juz'an minhu, sesuatu yang menjadi landasan sah pekerjaan tetapi dia bukan bahagian dari pekerjaan itu. Syarat misalnya salat, wudu itu bukan salat, dia di luar salat. Kalau rukun adalah ma yanbani alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Rukun adalah sesuatu yang menjadi landasan sah pekerjaan atau tidak, dan dia adalah bahagian dari pekerjaan itu. Fatihah itu bahagian dalam salat. Rukun bahagian dalam salat itu rukun. Tapi kalau di luar itu namanya syarat. Syarat di luar, tapi walaupun di luar mesti ada. Sedangkan rukun yang di dalam, lebih dia yang di dalam dan bahagian daripada pekerjaan itu. Hari ini kita akan membicarakan tentang syarat salat. Jadi syarat itu secara bahasa artinya alamat, tanda, asyrat sa'ah, tanda-tanda kiamat. Jadi syarat itu dia tanda. Sedangkan saja istilah sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa dia menjadi landasan. Jadi sebuah pekerjaan yang tak sah bila memenuhi rukun dan syarat. Rukun yang di luar pekerjaan, rukun yang di dalam pekerjaan, dan syarat yang di luar pekerjaan. Tapi keduanya menjadi bagian yang penting. Kalau orang salat, apa hal-hal yang mesti dia harus tunaikan sehingga syarat salatnya sah, dan dia bukan bahagian dari salat. Yang pertama adalah taharatul a'dha' min al-hadath wan najis. Yang pertama, suci anggota badan dari hadas dan najis. Suci tidak sama dengan bersih. Kalau bersih artinya dia secara materi tidak nampak, tapi kalau bersih dia materinya tidak nampak. Tapi kalau suci, sesuatu yang secara zahir dan batin dia membersih. Tidak ada zat-zat atau hal-hal yang dapat menyebabkan menghalangi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bersih belum tentu suci, dan orang suci belum tentu bersih. Ayo punya udang atau budok, enak, suci tak? Suci. Tetapi orang ke sawah apa? Dia yang budok, kan budok karena dia tidak ada syarat salat itu kan tidak disyaratkan kotor ya, tidak disyaratkan bersih, disyaratkan apa? Suci. Jadi kalau kotor salat boleh, asal suci. Mengabung melihat begitu bayang. Kenapa? Justru tanah itu alat bersuci. Bapak Ibu tadi pagi pakai tanah, pakai air. Enggak, kita pakai air bukan siap. Tapi ketika tidak ada air boleh pakai tanah. Lagi ada air dia pakai tanah. Kamu lagu bakar dulu kan hidup bertanah wala. Kalau lagi ada air silakan. Tapi ketika tidak ada air maka boleh bersuci dengan tanah. Namanya tayamum. Jadi jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, suci anggota badan dari hadas. Hadas ini sesuatu yang tidak nampak. Dia bahagian dari badan kita yang keluar dari badan kita, tapi dia tidak nampak.
sesuatu yang abstrak. Itu hadas. Hadas, misalnya orang gendut, hadas kecil, orang tak tahu berhadas. Kita ni berhadas apa enggak? Tak tahu. Tapi kalau najis ketahuan. Makanya hadas ni sesuatu yang enggak nampak. Sesuatu. Jadi yang melekat pada badan kita itu hadas. Najis dia lepas dari badan kita. Jadi syarat salat yang pertama adalah suci anggota badan dari hadas dan dari najis. Andai kata orang melaksanakan ibadah salatnya dalam keadaan berhadas atau bernajis karena lupa atau sengaja, hukumnya tidak sah. Lupa ya ulang lagi, kalau lupa. Kalau sengaja lebih lagi. Jadi setelah dia Allah belum wudu tadi, sudah lupa, ya ulang lagi. Tidak boleh udahlah, tidak bisa. Atau misalnya lagi salat kita kan tidak tahu rupanya ada tai apa di kaki kita. Setelah kita salat dibilang nampak istri kayak ilmu lagi salat lagi. Tapi kalau kita tidak tahu sampai pulang itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita bilang kepun nak pegang ni kan. Jangan juga. Jadi maknanya bahwa baik terlupa atau sengaja. Ya, itu kadang-kadang ada yang begitu, tapi bukan itu orang di luar negeri misalnya. Yang saya kira kan ada orang puasa kan. Puasa kan kalau lupa kan tak apa-apa. Nah, bila kita makan, itu bukan kena puasa, bukan puasa. Nah, kalau kita itu salah satu kenapa sedekah Allah. Orang bantunya pahala dapat juga ya. Tapi saya tidak bisa lupa kalau puasa ingat. Saya berdoa ya Allah lupa. Jadi itu yang Allah suci daripada hadas dan najis. Maka sebagaimana kita katakan, maka penting sekali suci. Tidak sah ibadah kita kalau tidak suci. Betapa orang sudah lama ibadat dia, tapi tidak sah. Mungkin terkesan kencing, tidak sengaja. Nah itu semua tidak sah, walaupun tidak sengaja. Kecuali ada hal-hal yang disebut dengan al-ma'fu'an, yang dimaafkan. Apa yang dimaafkan? Sesuatu yang tidak mudah untuk kita hindari. Misalnya di jalan, kalau bawa motor itu susah kita hindari. Tetapi kalau yang bisa kita hindari maka tetap tidak sah. Makanya kalau biasanya yang paling berat kita ketika buang air kecil, terutama laki-laki. Orang berdiri, ya memang boleh nggak berdiri? Boleh. Kalau tak boleh susah juga. Boleh. Tapi hukumnya makruh. Boleh. Karena ada hadis mengatakan, kata Aisyah, Nabi SAW la yaqulanna ila qa'ida. Nabi kata Aisyah tidak berkencing kecuali duduk. Itu kan susah ya. Tapi Nabi pernah, walaupun sekali. Hadis yang lain Nabi pernah sekali beliau berdiri. Untuk apa? Untuk menunjukkan boleh. Bayangkan kalau tidak boleh bagaimana? Susah. Maka kita kemudahan. Jadi mungkin yang paling banyak bermasalah dengan berdiri laki-laki. Dan asal kubur yang paling banyak adalah bukan laki-laki. Yang paling banyak gara-gara kencing, bukan laki-laki, perempuan juga. Tapi yang paling banyak gara-gara kencing. Jadi orang ini terus di mana dapat ada mana masalah. Ini kan itu bermasalah besar. Jadi kalau di rumah kita mesti bikin tempat yang agak pas ya. Sehingga kita lebih leluasa kencing. Jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh karena itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbulullahu salatan bighairi tahur. Tidak Allah terima salat tanpa suci. Allah Subhanahu Wa Taala firman, إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
Ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kalau kau hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah. Basuh berarti airnya harus mengalir. Tapi nggak usah pakai pipa, nggak usah. Tapi mengalir, bukan diusap. Ada juga orang usap. Itu kayak gula. Benar, harus mengalir aja. Mengalir. Mengalir itu namanya membasuh. Dan kemudian baru diratakan airnya. Ya. Jadi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan sampai ke mata. Ke siku ya, bukan pada kaki. Siku ke dalam bawah. Kenapa bisa kadang sampai? Karena pemahaman tangan dalam bahasa Arab itu ini tangan, ya. Bahasa Arab sampai pergelangan, tangan sampai siku, tangan juga sampai ke bahu, tangan juga. Jadi kalau sebut tangan itu maknanya banyak. Saking banyak tangan itu sehingga ada nama kampung. Tangan. Atau tangan. Maka ketika disebut tangan, bahasa disebut tangan apa? Sampai, itu menunjukkan bahwa tangan itu dia umum maknanya. Maka ada ini pergelangan juga tangan, siku juga tangan, bahu juga. Maka disebut sampai siku. Siku masuk apa? Masuk apa? Masuk dalam pembasuhan. Jadi kalimat sampai itu artinya dia bahagian terakhir itu masuk bahagian basuhan. Nah, umat itu itu rasa. Kenapa? Berarti nggak kena sikunya. Zaman Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum. Famsahu, usapkanlah. Usapnya ya tidak perlu disiram, ya, usap. Sekurang-kurangnya adalah 3 helai rambut yang ada di dalam kepala. Jangan nanti di ujung rambut itu nasa. Dia harus rambut yang ada dalam kepala. Yang diperintahkan mengusap kepala rambut, karena ada kasar ada kepala. Ada kepala rambut, ya kan? Maka kita boleh mengusap rambut karena dia akan kena kepala. Maka tidak boleh rambut di luar lingkaran kepala. Ada orang yang rambutnya sampai ke bahu, tidak boleh di ujung ini. Harus rambut yang ada rambut. Alhamdulillah kalau nggak punya rambut. Lebih kepada pokok kejiwaan kan, memang kepala kan. Maka berbahagialah bagi yang nggak punya rambut. Ya, begitu ya. Famsahurusukum wa arjulakum, dan arjulakum. Jadi kalau kita baca arjula, itu berarti dia diatab pada basuh. Maka sakulah dan basuhlah kedua kakimu ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Jadi semua ada mata, kaki pun punya mata. Namanya mata kaki sapi, mata sapi. Ya, karena itu maka Nabi mengatakan wailul lil aqabin, celakalah orang yang tidak terbasuh mata kakinya. Celakalah orang yang tidak basuh mata kaki. Biasanya kan orang jarang melihat belakang, dia kadang-kadang bersih depan, belakangnya enggak kena. Itu biasa. Ya. Maka mesti pastikan kena di belakang. Jadi ini biar hadas kecilnya sudah selesai. Pak, kalau umpamanya kita mandi wajib, apa harus wudu lagi? Sudah mandi junub, wudu lagi mas? Tergantung. Jadi tergantung, kalau tidak menggunakan bagian-bagian terlarang itu tidak apa-apa. Ada areal-areal yang tidak boleh dikenakan. Tapi kalau kena maka harus wudu lagi. Ya. Karena ketika kita mandi besar, maka kecilnya masuk. Kalau mandi kecil, besarnya tidak. Maka orang yang mandi wajib sebenarnya tidak wudu lagi. Bapak Ibu, kalau dekat dengan Kurung Aceh, mandinya waktu niat nawaitu bernawaitu
ghusla raf'ul hadas akbar adalah sahaja hukuman di junub untuk menghilangkan hadas besar, kemudian baru loncat dari atas ke bawah, nggak mungkin ke bawah ke atas. Kemudian sambil menyelam berniat. Nah, itu sudah selesai. Tidak perlu lagi kita satu persatu. Nah, dan itu sudah masuk sekalian dengan wudu. Jadi ini kalau dekat kali Aceh loncat di atas berniat itu sudah selesai semua. Yang paling kalau ada kan sungai. Pak, kalau di rumah ada kolam boleh nggak? Boleh, tapi kolamnya ukuran besar. Ya, ukurannya melebihi 2 kolam atau lebih kurang 120 liter. Nah, itu kalau ada misalnya 1000 liter boleh loncat ke bawah. Baik, jadi langsung niat selesai kolam Allah Akbar. Sambil berenang belajar dan sambil mandi wajib. Ada tanya apa? Kalau kita mandi di kolam besar itu kan orang kencing. Ada nggak? Atau pengalaman? Iya kan? Kolam besar, mungkin ada orang kencing. Ini macam mana? Boleh nggak kita mandi? Sudah kita kumur-kumur sekalian lah. Rasain. Rasakan bedanya. Rasakan bedanya. Nah, itu hukumnya selama air tidak berubah warnanya, rasanya asin banget. Jadi selama tidak berubah rasanya, baunya itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berubah maka tidak. Sudah jam 5 ini. Kalau ada pertanyaan sambil jalan ya. Mungkin ada pertanyaan. Kalau ada kita sambil lanjutkan. Ya, jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya harus suci hadas besar dan hadas kecil. Ya, artinya orang yang lupa atau sengaja, ya kan? Ya, kemudian dia salat, maka salatnya tidak sah. Beda dengan puasa. Puasa kalau nggak sengaja makan, puasanya sah. Tapi kalau waktu diingat dia lanjut, batal. Banyak kaku ke jalan. Karena kalau orang makan banyak habis itu dia kan kesel. Kenapa nih? Oh ya, nggak boleh. Ya kalau sudah dia minum maka batal puasanya. Ya alhamdulillah kalau selesai makan minum. Waktu lalu ya alhamdulillah sudah pakainya pakai sempurna. Tapi kalau sholat tidak sah, harus diulangi. Pak kemarin Pak, misalnya kita kemarin ingat bahwa sholat asar hari ini kita tidak wudu tadi. Kalau saya sudah wudu benar belum? Besok teringat mana? Besok kita kata apa? Kata yang kemarin. Kenapa? Karena kemarin lupa, maka tidak sah. Nah, jadi itu. Ada orang misalnya sebulan dia lupa mandi wajib. Ya kan? Lupa. Karena ya entah galau atau pikiran yang tiada menentu lah, ada banyak kredit apa. Akhirnya sudah sebulan dia lupa. Waktu dia ya Allah, waktu itu kan saya aneh. Jadi macam mana? Maka sepanjang bulan itu dia kotor semua. Kenapa? Karena tidak sah. Jadi dia mandi wajib, kecuali di tengah-tengah itu sudah pernah mandi wajib. Ya, tapi kalau tidak maka sepanjang itu harus mandi lagi dan ulangi semua 5 kali 30 berapa? 150 kali. Alhamdulillah. Makanya jadi ada Allah mengatakan wajib zafah wa thiyabaka fatahhir, maka bajumu adalah engkau sucikan. Jadi yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, "Idza aqbalatil haidah fad'is salata." Bila sudah masuk haid, ini bagi perempuan ya. Apabila sudah masuk haid, misalnya datang menstruasi, kemudian fad'is salata, maka tinggalkanlah salat. Tidak boleh salat.
Maka orang yang tidak salat mungkin yang tidak berhanwaya mungkin Pak laki-laki sudah berubah. Kita tidak bisa kan, ada ya berubah kan, ada karena Allah Ta'ala. Makanya sabda Nabi, idza aqbatul haidah, kalau sudah datang masa menstruasi, fada'is salata, maka tinggalkanlah salat. Hukumnya apa? Haram salat. Haram salat. Ya, wa idza adbara, apabila sudah selesai, itu kan ada 1 hari, ada 7 hari, paling lama 15. Jadi paling lama kalau sampai 20 hari itu bukan haid, namanya apa? Istihadah. Saya ada bapak ibu yang haid sudah 20 hari. Itu ada maka 15 hari ke atas itu dianggap darah penyakit. Macam mana? Dia mandi, dia ambil kapas, itu apa? Untuk dia apa? Sumbat. Kemudian Allahu Akbar. Salat. Jadi itu dianggap darah penyakit. Demikian pula orang yang kena penyakit Samsul Bauli. Samsul Bauli ini penyakit orang yang kencing tidak berhenti. Dia imunitas. Itu atau orang yang habis operasi prostat. Itu orang tua kami dia pakai pampers, menetes terusnya. Maka dia ketika hendak salat cari kapas secukupnya, kemudian cari evakuasi, kan? Kemudian dia bersihkan wudu, kemudian dia pasang sesuatu diikat, nggak usah kuat lagi. Jadi itu memang apa penyakit ya? Nah, jadi yang seperti itulah keringanan dia. Kita harus melaksanakan ibadah ya, dalam keadaan darurat, emergency. Karena begini Pak Ibu. Jadi kadang-kadang orang di rumah sakit itu berbulan nggak sholat. Hai mungkin Pak bayar orang sakit. Apa itu? Aduhnya udah meninggal di depan mah. Oh, kayaknya Allah nggak mampu dan tidak mampu. Jadi dia orang yang sholat, orang yang sakit itu dia tidak bebas sholat. Dia tak sholat sesuai dengan sholat. Maka anaknya yang mengumpulkan dia. Kalau dia misalnya susah dia saya umumkan. Jadi zaman Allah Subhanahu Wa Taala ini fikih orang sakit. Nanti akan kita bahas ada fikih orang sakit. Ini sedikit lagi zaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi, apabila sudah selesai haid, fa'aghsili maka mandilah. Anki adam, mandilah basuhlah darah, mandilah. Kemudian wasali dan salatlah. Dan oleh ibu sudah selesai tak mandi supaya nggak usah salat.